semuanya, kembali lagi bersama saya, Mailan Anggi Puspita. Saya dari Informatika Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai sistem operasi, dari pengertian, fungsi, dan juga jenis-jenis dari sistem operasi. Oh ya, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sistem operasi. Sebenarnya apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, serta pengolahan data. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dengan perangkat keras dari komputer. Soalnya apa sih fungsinya? Fungsi dari sistem operasi adalah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna, sehingga pengguna lebih mudah untuk memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Nah, selain itu, ada sistem komputer atau operating system itu berfungsi untuk mengelola data yang ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Selanjutnya, sejarah dari sistem operasi. Pada generasi pertama, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1955, itu muncul komputasi elektronik sebagai pengganti dari komputasi mekanik. Hal itu disebabkan karena kecepatan manusia itu untuk menghitung itu terbatas dan lebih mudah untuk melakukan kecerobohan dan kekeliruan. Nah, pada generasi ini sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Jadi dikerjakan oleh si pengguna tersebut. Selanjutnya yaitu generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Nah, generasi kedua ini memperkenalkan batch processing system atau job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi ketiga yaitu tahun 1965 sampai 1980, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user dan multi-programming. Generasi selanjutnya yaitu generasi keempat, yaitu pasca 1980-an, merupakan dekade dari personal komputer atau PC dan workstation. Teknologi mikroprosesor berkembang sehingga memungkinkan komputer desktop, aplikasi software seperti spreadsheet, word processor, database, maupun grafis terus berkembang dan mendukung terjadinya revolusi PC. Teknologi PC berkembang dengan semakin cepat, disertai dengan perkembangan teknologi multimedia. Nah, juga dilengkapi dengan sistem operasi menggunakan graphical user interface, dan teknologi multithreading pun dikembangkan secara luas. Kemudian tahun 1991 berkembang sistem operasi baru, yaitu Linux 0.01, dikembangkan oleh Linus Torvalds, dan dia ini mengembangkan OS berbasis Unix dari sistem operasi Minix yang diberi nama dengan Linux. Yang kemudian yaitu ada MS-DOS 5.0. Microsoft meluncurkan MS-DOS dengan penambahan fasilitas full screen. Hanya jenis-jenis dari OS, operating system. Yang pertama adalah MS-DOS atau Disk Operating System, merupakan sistem operasi komputer yang paling lama, yang paling tua. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini, karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihan utama dari MS-DOS yaitu tidak banyak menghabiskan memori komputer. Namun, kelemahannya itu instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Kemudian muncul lagi ada sistem operasi Windows
Itu menjadi operating system terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Gak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihannya itu, cara menjalankannya dan instalasinya itu mudah. Sedangkan kelemahannya itu rentan terkena virus. Kemudian yaitu ada Linux. Linux ini cukup sering digunakan oleh pengguna komputer, walau jumlahnya nggak sebanyak sama sistem operasi Windows itu. Linux memungkinkan pengguna melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistem. Kelebihan utamanya itu bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, tetapi halnya hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Orang IT biasanya. Untuk kelemahannya itu, cara instalasinya lebih susah dibandingkan dengan Windows. Gambar Linux keren, kayak penguin. Selanjutnya yaitu sistem operasi macOS. macOS sering juga disebut dengan Macintosh. Nah, sistem operasi ini hanya disediakan oleh komputer Apple. Pengguna macOS jauh lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows atau Linux. Kelebihan utama dari sistem operasi macOS tidak mudah terkena virus. Nah, sedangkan kelemahannya adalah menjalankan sistem operasinya agak lebih susah dibandingkan Windows dan Linux. Jadi, sistem operasi ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Oke, Al. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.